Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawati Nalurika dengan NIM 215700020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah paradigma pendidikan di Indonesia. Baik, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan sehingga lebih siap kerja. Masyarakat awam belum memahami dengan baik perbedaan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Salah satu indikator era globalisasi adalah ditandai dengan munculnya perdagangan bebas, barang-barang bebas, keluar masuk, tidak mengenal batas negara, borderless. Indikasi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan kualifikasi profesional sangat dituntut dalam dunia kerja di era globalisasi ini. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja di Indonesia. Terdapat dua istilah pendidikan yang digunakan, yaitu pendidikan kejuaraan dan pendidikan vokasi. Dalam pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal serta dengan program sarjana. Kata kunci dari pendidikan ini, dari presentasi ini, yaitu pendidikan vokasional, globalisasi, pendidikan kejuruan. Latar belakang. Salah satu indikator era globalisasi adalah ditandai dengan munculnya perdagangan bebas, barang-barang bebas, keluar masuk tidak mengenal batas negara, borderless. Di sisi lain, era globalisasi tersebut menimbulkan persaingan yang makin ketat dalam hal barang, jasa, maupun modal tenaga kerja. Sumber daya manusia untuk dapat berkiprah dalam era tersebut diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang mempunyai daya saing secara terbuka dengan negara lain, adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan dan kondisi baru, terbuka terhadap perubahan maupun belajar bagaimana belajar, learning how to learn, memiliki berbagai keterampilan mudah dilatih ulang, serta memiliki dasar-dasar kemampuan luas, kuat, dan mendasar untuk berkembang di masa yang akan datang. Indikasi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan kualifikasi profesional sangat dituntut dalam dunia bekerja di era globalisasi ini. Pendidikan vokasional merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dengan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti pendidikan vokasi akan selalu mengalami pergeseran paradigma. Menurut Pavlova 2009, dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditentukan dalam perubahan teknologi yang cepat pada masa mendatang, maka orientasi pendidikan vokasi diarahkan menjadi pendidikan bekerja, work education.
atau pendidikan teknologi atau teknologi education. Selanjutnya menurut Pavlova 2009, pendidikan bekerja merupakan program pendidikan dengan 3 komponen, yaitu saling terkait, yaitu pembelajaran untuk bekerja, learning for work, learning for work, pembelajaran tentang bekerja, learning about work, dan pemahaman sifat dasar bekerja, understanding the nature of work. Secara tradisional, menurut Pavlova 2009, pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan teknologi merupakan program pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap attitudes, dan nilai, yaitu values, yang memungkinkan siswa dapat memaksimalkan keluasan dan beradaptasi dengan pekerjaan di masa mendatang. Teknologi dalam pendidikan teknologi digunakan dalam empat kajian, yaitu teknologi sebagai objek, teknologi assumption, teknologi sebagai pengetahuan, teknologi acknowledgement, teknologi sebagai proses, teknologi as proses, dan teknologi sebagai kemampuan, teknologi as volition. Kemampuan pembelajaran untuk bekerja mencakup pengetahuan dan praktik untuk berkaitan dengan pekerjaan. Komponen pembelajaran tentang pekerjaan meliputi situasi, kondisi, yaitu setting and condition, dan komponen pemahaman sifat dasar bekerja berkaitan dengan sosial budaya tekanan sosial budaya. Tujuan dari pendidikan vokasional: 1. Memberikan pelayanan dan kesempatan yang leluasa, yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia mempersiapkan diri untuk bekerja dengan keahlian terapan yang diminatinya. 2. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidang keahlian dan pekerjaan yang akan ditekuninya. 3. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tenaga yang mempunyai keterampilan dan siap untuk memasuki pasar kerja. Yang keempat, yaitu memberikan akses dan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan peluang usahanya. Target pemasaran dari pendidikan vokasional ini yaitu 1. Pemuda atau pemudi lulusan SMA, SMK, MA, MAK, paket C. Yaitu, dan kedua, masyarakat lain yang berkeinginan menggali dan mengembangkan potensi dirinya. Ketiga, karyawan atau karyawati atau PNS yang memerlukan penyegaran kembali agar lebih produktif dalam bekerja. Pengembangan kurikulum. Salah satu variabel penting untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah adalah kualitas kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Kurikulum dinamik, yaitu kurikulum selalu mengalami perubahan, kemajuan teknologi, masyarakat, dan kebutuhan industri. Kurikulum juga dapat berasal dari potensi daerah seperti akademik, komunitas yang merupakan perwujudan dalam menjawab persoalan dan tantangan yang ada dan muncul di daerah. Jalinus, DKK 2018. Agar pengembangan kurikulum menjadi efektif dan sekolah berhasil menyiapkan siswa yang siap kerja, guru dan industri harus dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Al-Subais 2016. Perkembangan kurikulum di Indonesia perlu partisipasi dari industri untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi terus berkembang. Menurut Haidar 2016, pengetahuan bahwa
partisipasi guru dalam proses pengembangan kurikulum akan membantu mereka memperbarui dan meningkatkan tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga untuk pengajaran yang lebih baik dan efektif dan proses belajar itu sendiri. Struktur kurikulum pendidikan vokasi. Oke, berdasarkan tuntutan kompetensi yang seperti ditulis di atas, maka untuk mencapainya disusun kurikulum berdasarkan sesederhana mungkin. Jenis mata pelajaran yang diajarkan meliputi yaitu 1. Mata pembelajaran wajib berdasarkan kurikulum nasional, kedua dasar-dasar komunikasi, ketiga matematika terapan, ketiga komputer, kelima metode ilmiah, keenam bahasa Indonesia, ketujuh bahasa Inggris, kedelapan project work and entrepreneurship, ke-9 yaitu praktek kejuruan. Sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan upaya merekonstruksi suatu peradaban yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pembahasan dan kemampuan untuk menjalani fungsi-fungsi kehidupan selaras dan fitrahnya, serta mampu mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu. Cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi, serta bertanggung jawab. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan sangat tergantung di mana tempat pendidikan berlangsung. Jika tempat pendidikan di sekolah atau kampus pendidikan vokasi, maka strategi-strategi di bawah ini relevan untuk dipakai. Namun jika tempat pendidikan di DUD dan di teaching factory, maka strategi yang paling tepat adalah learning by doing, dengan diikuti metode evaluasi performance test untuk memberikan gambaran strategi pembelajaran mana yang akan diberikan di sekolah. Di bawah ini diberikan contoh-contoh strategi pembelajaran yang bisa dipakai. 1. Yaitu teori dan praktek komunikasi atau presentasi dan edukasi dan diskusi. Kedua, aplikasi teori matematika dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, teori dan aplikasi komputer untuk berbagai keperluan. Keempat, melakukan penelitian laboratorium atau lapangan. Kelima, membuat karya ilmiah dalam bahasa Indonesia baku. Keenam, teori dan praktek bahasa Inggris atau reading, listening, comprehension. Project work and praktek kewirausahaan. Kedelapan, yaitu terakhir, proyek kejuruan di bengkel atau laboratorium atau lapangan. Model pendidikan. Yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan vokasi adalah membangun 8 kompetensi lulusan, yakni 1. Communication skill, kedua critical and creative thinking, ketiga informasi atau digital literacy, keempat inquiry atau listening skill, kelima interpretation skill, keenam multicultural atau multilingual literacy, program solving, dan 8 teknologi skill.
Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.